Jika RKK sudah selesai seperti ini, kita bisa lanjut ke target wajib. Ingat Bapak Ibu, RKK ini baru rencana kerja. Realisasinya dilakukan di 1 semester yang dinilai. Nah, dilaporkannya di target wajib. Di target wajib misalnya seperti ini, pengajaran. Nah, pengajaran saya misalnya mengajar 4 SKS di semester ganjil. 23, 24. Kemudian masukkan kode mata kuliahnya dan nama mata kuliahnya. Kemudian di semester genap saya misalnya mengajar apa saja. Seperti ini. Nah, selain mengajar ada membimbing mahasiswa magang, mahasiswa skripsi. Kemudian menguji juga demikian. Nah, poin-poin ini disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu pengajaran di dalam semester yang dinilai. Nah, kemudian poin ini dapat dari mana nih? Nah, poin ini merujuk kepada poin yang ada di POPAK 2019. Yang ini ya Bapak Ibu. Jadi, pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen. Di sini sudah ada jelas, Bapak Ibu tinggal merujuk ke sini saja. Jadi, poin-poin komponen penilaiannya sudah ada semua. Jadi misalnya seperti ini di pelaksanaan pendidikan. Karena saya lektor, di sini beban mengajar 10 SKS pertama itu 1, kemudian beban mengajar 2 SKS berikutnya setengah. Nah, cara menghitungnya bagaimana nih? Cara menghitungnya seperti ini. Misalnya saya mengajar 12 SKS. Nah, berarti 10 SKS pertama itu dikali 1, karena kan poinnya 1. Jadi sama dengan 10. Nah, 2 SKS selanjutnya itu nilainya setengah, sama dengan 1. Berarti untuk 12 SKS, nilai kumnya adalah 11. Nah, demikian seterusnya untuk komponen kegiatan yang lain. Jadi, di POPAK di sini sudah lengkap sebetulnya. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar poinnya berapa, kalau menjadi penguji atau pembimbing poinnya berapa, sudah ada semua di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja aturan yang ada di dalam POPAK ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini adalah target KUM 32, kemudian ini adalah KUM yang kita capai. Jadi misalnya untuk pengajaran saya 13, untuk membimbing dan menguji saya 21,5. Total KUM itu didapatkan dari jumlah persub bagian ini. Jadi 34,5 ini didapat dari 13 ditambah 21,5. Hasilnya 34,5. Dan itu berlaku untuk yang selanjutnya. Penelitian juga. Misalkan di sini 4, 12, berarti di sini 31. Dan seterusnya. Nah, pastikan Bapak Ibu memasukkan buktinya ya. Sebetulnya lebih enak kalau misalkan bukti itu sudah ada di online, jadi tinggal diklik, kemudian langsung sudah merujuk ke sumber-sumber bukti. Jadi tinggal diklik, Bapak Ibu langsung merujuk ke bukti-bukti yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Bukti-buktinya apa? Surat tugas, kemudian BAP. Basically sama seperti kalau misalkan Bapak Ibu mengisi BKD. Nah, kemudian di bagian di sini Bapak Ibu bisa menuliskan uraian pencapaian setiap aspek dari setiap tugas yang dilakukan. Nah, kalau nilai ini bagaimana? Nilai 1 sampai 3 itu dirujuk dari panduan yang diberikan oleh HRD. Oke, jadi dari HR itu sudah ada petunjuk poin dosen UMN. Di sini ada angka kreditnya, jadi misalkan pengajaran 30%. Di sini sudah ada nih keterangan 1, 2, 3-nya apa saja. Jadi pencapaian target, berapa kumnya, misalkan 1, pencapaian targetnya kurang dari 70%. 2, pencapaian target 70% sampai dengan 100. Kalau 3, memenuhi target kum dan aktivitas wajib lainnya, seperti itu. Sehingga pada saat kita menulis 1, 2, 3-nya di sini, ini dimasukkan sesuai dengan target yang ada. Jadi kalau misalkan di sini 32, kemudian saya
total kum yang saya hasilkan adalah 34,5, jadi secara otomatis saya nilainya 3 karena sudah mencapai semuanya. Nah, kita tinggal mengisi ini, nanti secara otomatis di sini akan terakumulasi. Jadi contoh misalnya kalau ini kosong, misalkan ini saya isi 3 misalnya, dia akan secara otomatis mengakumulasi di sini. Demikian seterusnya sampai dengan di bagian penunjang seperti itu.